Halo semua, kembali lagi bersama kita Proji. Bersama aku sebagai podcaster hari ini Atayta bersama Dani dan rekan aku Dia Karya Nafi dan bersama narasumber kita. Halo. Mungkin boleh berkenalan Mas, asal, nama, dan kesibukan akhir-akhir ini ngapain sih Mas? Oke, sebenarnya kenalin teman-teman, aku Hilmi, aku dari Sosmas BEM Undip. Aku mahasiswa aktif angkatan 2023 dari Teknik Elektro. Untuk kesibukan aku akhir-akhir ini ya biasa kuliah karena persiapan UAS juga sama ngurus organisasi juga karena kebetulan aku di Sosmas BEM Undip tahun 2025 yang manahi sebagai Kadif Research and External Affairs Sosmas BEM Undip. Oke, mungkin kita langsung masuk ke outline kita ya. Jadi hari ini kita akan membahas secara general tentang tema kemiskinan. Jadi kita akan membahas isu-isu yang memang sudah mengakar lama di masyarakat Indonesia, yang memang sudah kompleks dari dulu. Untuk mengatasinya itu bagaimana gitu? Mungkin langsung ke outline pertama. Gimana sih Mas pandangan mengenai kondisi kemiskinan? Kalau dari aku sendiri melihat kemiskinan di Indonesia itu adalah kondisi di mana suatu golongan atau masyarakat itu kurang mampu atau kurang bisa dikatakan bisa untuk hidup secara mandiri, baik dari segi finansial dan juga kebutuhan sehari-harinya, yaitu kebutuhan primer. Mungkin kalau untuk selanjutnya, kalau dari sejauh pengalaman Mas nih, kira-kira apa sih indikator yang tanda-tanda yang lebih spesifiknya menunjukkan kalau orang tersebut itu bisa dikatakan dia itu kurang mampu? Oke. Jadi seseorang dapat dikatakan kurang mampu itu dari aku sendiri ada dua faktor nih teman-teman. Yang pertama ada faktor internal sama faktor eksternal. Mungkin aku jelasin dulu nih dari internalnya dulu. Jadi suatu golongan atau individu dapat dikatakan miskin itu bisa dilihat pertama dari pola pikir atau mindsetnya. Kalau dari masyarakat miskin itu cenderung tidak memprioritaskan pendidikan itu sebagai prioritas karena mereka lebih punya tanggung jawab lebih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat miskin itu cenderung untuk hasil kerja hari ini untuk makan hari ini, dan hasil kerja atau uang yang mereka dapat di esok hari untuk makan esok hari. Pola pikir itu berpengaruh juga terhadap kemampuan mereka nanti beradaptasi dan bermasyarakat. Untuk skill jelas berbeda dari masyarakat dengan kategori tertentu gitu. Masyarakat miskin itu lebih kurang dalam implementasi dari skill yang mereka punya, sehingga lapangan pekerjaan yang dihadapkan dengan mereka dengan tuntutan daerah sekarang, terutama di daerah ibu kota atau mungkin di masa sekarang yang diharuskan untuk satset dan juga bisa beradaptasi dengan segala lingkup, itu mereka kalah. Jadi lapangan pekerjaan yang seharusnya bisa mereka dapatkan itu sangat sedikit, dan juga khusus untuk golongan-golongan tertentu. Pun ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa dari sistem yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari sistem fasilitas yang diberikan, baik dari pendidikan, lapangan pekerjaan, dan juga kesehatan, fasilitas kesehatan yang memang ditujukan untuk masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang dihadapkan itu merupakan fasilitas yang menjadi sarana sebagai solusi dari kemiskinan. Tapi apakah solusi tersebut itu menyelesaikan masalah sekarang? Saya rasa masih belum gitu. Dengan mungkin kita merasa gitu cukup terbantu dengan beasiswa, dengan BPJS, balai latihan kerja. Cuman balik lagi gitu, dengan kurangnya skill yang dimiliki oleh masyarakat, tentunya masyarakat miskin tentunya itu juga berpengaruh. Apakah mereka bisa mendapatkan beasiswa, apakah mereka bisa mendapatkan balai latihan kerja dengan fasilitas yang disediakan atau tidak. Dari aku ngerasa ada dua faktor itu. Oke. Jadi kan seperti yang udah Mas bilang tadi, karena ada faktor internal mungkin dari memang mindsetnya atau pendidikannya gitu ya Mas. Nah, sementara pemerintah ini udah berbagai cara kasih solusi gitu, seperti BLT salah satunya kan. Betul. Tapi nyatanya kemiskinan ini masih belum bisa terhindarkan gitu. Malah tambah Indonesia dicap semakin miskin gitu negaranya. Apalagi sempat rame ya Mas kemarin
kemarin yang soal mindset yang banyak rezeki kemarin itu sempat rame ya, yang benar, di benar. sosmed itu yang Iya. 11 anak itu. 11 anak. Iya. Bapaknya nggak kerja. Iya. Iya. Nah, Nah, tidak direkomendasikan Iya. teman-teman. nah itu kan pasti menciptakan efek domino gitu mas. Betul. Untuk misal menghidupi anak-anaknya, dia akan menghalalkan segala cara untuk menghidupi anak-anaknya gitu. Yang menyebabkan efek domino menyebabkan kriminal gitu, atau menyebabkan karakter seseorang itu menjadi kriminal gitu. Banyak kejahatan gara-gara kita menghalalkan segala cara gitu. Apakah mas setuju itu dengan efek domino tadi? Setuju banget teman-teman. Jadi dari aku sendiri setuju dengan pendapat Tidak. Deda, iya. Karena pada dasarnya kemiskinan ini merupakan suatu persoalan yang besar teman-teman. Jadi dari aku sendiri merasa bahwa efek domino ini itu cukup banyak. Dari ranah pendidikan, memang kita sudah difasilitasi oleh pemerintah bahwa sekolah gratis, tapi ada sampai SMA aja. Jadi selanjutnya hanya kita mencoba lebih untuk mendapatkan beasiswa, untuk mendapatkan fasilitas yang kita harapkan gitu. Jadi aku merasa bahwa walaupun udah ada nih pendidikan gratis, tapi masih ada juga yang nggak mendapatkan pendidikan. Dan itu menurutku jadi persoalan yang harus banget diselesaikan oleh pemerintah sebelum Indonesia emas gitu di tahun 2045. Yang kedua ada kesehatan. Untuk kesehatan, dari dampak dari kemiskinan adalah gizi yang didapatkan oleh masing-masing masyarakat itu berbeda teman-teman, baik dari golongan atas, menengah, dan juga bawah. Kita memang diharuskan untuk mendapatkan sebuah gizi yang baik, 4 sehat 5 sempurna gitu. Cuman pada realisasinya hal tersebut itu tidak dapat kita realisasikan, terlebih lagi bagi masyarakat yang memiliki kategori miskin atau menengah ke bawah gitu. Terus selanjutnya dari ranah ekonomi juga ya jelas kemiskinan berarti ekonominya buruk gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa kita punya manajemen keuangan sendiri, dan masyarakat menengah ke bawah juga punya manajemen keuangan sendiri. Kita nggak bisa menyamaratakannya. Jadi untuk ranah ini lebih ke ranah subjektif teman-teman. Dan untuk ekonomi ya jelas untuk masyarakat menengah ke bawah atau di kategori miskin, ekonominya masih tergolong rendah. Kemudian ada kriminalitas. Semakin tinggi kemiskinan, tentunya semakin tinggi kriminalitas karena itu lebih ke balik tekanan masing-masing individu gitu, dimana kriminalitas terjadi itu karena adanya kesempatan dan juga adanya target atau capaian yang harus mereka untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Dan aku harap pemerintah bisa lebih punya peran lebih untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dari aku seperti itu. Oke, jadi yang aku tangkap tadi selain dari mindset dan juga kemiskinan itu mungkin berasal dari mindset orang yang mikir kalau misalkan sekolah itu belum penting, dan juga untuk punya anak punya rezeki. Lalu juga dari segi kemiskinan yang berdampak pada kejahatan. Jadi dari orang tersebut mungkin dia merasa butuh ya, jadi dia melakukan suatu kejahatan tersebut yang sebenarnya itu seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, jika seperti ini terus kan bukan menjadi Indonesia emas gitu, malah Iya. menjadi hashtag Indonesia cemas. Iya, betul itu. Viral itu ya. Iya. Cemas. Malah kabur aja dulu mas. Waduh. Itu lagi ya. Kabur aja dulu ya. Nah, mungkin pembahasan kali ini bisa dicukupkan mas dari diskusi kali kita ini pada sore ini. Boleh mas, ada closing statement? Oke, dari aku sendiri mengatasi kemiskinan bukanlah tindakan amal, melainkan sebuah kewajiban teman-teman. Jadi kita selayaknya mahasiswa, kita juga harus berperan, di mana kita harus saling membantu. Gak hanya pemerintah, gak hanya masyarakat miskin, tapi kita sebagai mahasiswa juga harus merangkul semuanya untuk dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia ini teman-teman. Oke, mungkin sekian dari podcast Prologi hari ini. 1, 2, 3. Prologi.